Halo teman-teman, sahabat IG saya semuanya. Hari ini tuh sebenarnya saya kepingin ngebikin video beberapa series gitu terkait pengalaman saya kemarin yang kebetulan satu keluarga nih terkena COVID-19 yang sebenarnya yang akhirnya membuat saya sadar dan makin sadar bahwa COVID ini kalau kita tidak berhati-hati bisa sangat merugikan pihak-pihak gitu ya, pihak-pihak lain yang berada di lingkungan kita terutama. Nah, kalau mau cerita ini awalnya itu sebenarnya kami itu tinggal di lingkungan pondok pesantren ya. Jadi lingkungannya cukup terjaga dari istilahnya kontaminasi atau resiko terpapar dari orang-orang yang datang di lingkungan pondok kami gitu ya. Dan kami juga apalagi suami ya memang karena harus bertanggung jawab dengan pondok ya aktivitasnya hanya di seputar pondok gitu. Saya yang sering mobile sebenarnya, lebih sering keluar kemudian nanti pulang. Tapi pun ketika kami melakukan aktivitas tersebut kami juga tetap menjaga prokes gitu ya. Tapi ya memang qadarullah lah. Yang terjadi kita terpapar dari orang dalam sendiri yang memang sebenarnya sedang sakit tapi tidak teridentifikasi sesegera mungkin kalau dan tidak mengakui kalau mereka sedang sakit begitu ya. Nah, akhirnya terpaparlah COVID itu menyebar di lingkungan pondok kami yang akhirnya setelah proses isolasi dan seterusnya rapid dan seterusnya keluarga kami juga harus mengikuti protokol tersebut ya. Pada awalnya hanya suami yang dinyatakan positif, kami dan anak-anak masih negatif. Dan karena kita masih kebingungan tuh awal-awal harus gimana ya nanti isoman gitu kan. Kami masih satu rumah dalam satu malam pertama itu kami masih satu rumah. Tapi kan kami sudah terpapar juga sebenarnya dari hari-hari sebelumnya. Nah, akhirnya suami dipindahkan ke rumah di pondok pesantren yang lainnya. Kami dalam satu keluarga tetap dalam satu rumah gitu. Nah, pada akhirnya ya sudahlah kita lega di situ. Kami hari pertama waktu suami dinyatakan COVID, kami semua masih survive, masih baik-baik aja. Tapi kami sadar kami tetap harus menjalani protokol. Nah, akhirnya hari kedua itu sebenarnya tanda gejala mungkin virus sudah mulai masuk ya di dalam tubuh kita, kami sekeluarga dan mulai menimbulkan reaksi, tapi reaksinya ternyata macam-macam. Pada hari kedua suami dinyatakan positif, yang saya rasakan hanya dingin aja, badan itu terasa dingin dan saya pikir masih wajar karena lingkungan tempat tinggal kami itu relatif memang dingin gitu. Nah, tapi hari kedua anak saya yang nomor 2 itu yang berusia 9 tahun itu mengalami demam cukup tinggi ya sampai 39 derajat dan itu sudah mulai panik lah saya sebagai seorang ibu gitu kan. Akhirnya kami monitor terus keadaan anak saya ini sampai esok paginya. Nah, esok paginya ternyata juga masih demam tinggi. Nah, di hari yang ketiga itu sebenarnya saya sudah mulai merasakan nggak enak gitu ya. Ada terasa sesak, sesak sih belum ya, serak di tenggorokan ini nggak nyaman. Tapi saya masih merasa kuat dan mampu untuk melakukan aktivitas. Nah, kebetulan hari kedua itu sekitar 2,5 hari anak saya yang kedua demamnya sudah mulai turun, tetapi indera penciumannya dan indera pengecapnya itu masih normal, masih bisa merasakan. Nah, baru mulai di hari ketiga ya dan menuju hari keempat itu anak saya yang ke-1 yang usia 12 tahun itu mengalami demam tapi mungkin memang lagi-lagi ya imunitas orang itu berbeda-beda. Anak saya yang pertama cukup demam setengah hari saja. Nah, habis itu demamnya menghilang dan dia mulai merasakan batuk serak di sini. Nah, di situ biasanya seorang ibu menjadi panik ya, meskipun saya sendiri sebenarnya masih bisa bertahan gitu.
Tapi memang di sini saya ingin katakan ternyata imunitas anak-anak itu jauh lebih baik dari orang dewasa. Sehingga memang yang paling penting di sini adalah bagaimana kita segera mungkin sedia obat penurun panas ketika anak-anak itu mulai terpapar dan muncul gejala COVID. Dan di situ tentunya vitamin dan makanan yang sehat harus disiapkan betul untuk mendampingi anak-anak kita supaya bisa bertahan untuk melawan COVID-19 ini. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan berbagi nih tentang bagaimana saya sendiri yang memiliki komorbid asma bertahan dengan COVID-19 dan alhamdulillah bisa melewati fase-fase kritis itu dengan baik ya. Nanti kita saksikan di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan untuk sesi bagaimana anak-anak saya bertahan di tengah COVID-19. Dadah!